Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kembali hari Minggu ini kita beribadah sekolah minggu dengan tubuh sehat, dengan kemurahan Tuhan. Dan kita percaya saatnya nanti kita akan kembali beribadah di gereja bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman yang lain. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita nyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah
ikuti karena Magda berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami bersyukur Tuhan sudah mengumpulkan kami dapat kembali beribadah sekolah minggu. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan. Pakailah hidup kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong Kakak Magda dan kakak-kakak pemain musik, Tuhan urapi dan kuduskan mereka semua, supaya ibadah kami hari ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita masih berdiri ya. Kita nyanyikan lagu KASIH. Pakai gerakan boleh. Adik-adik di rumah ya. KASIH. Kita nyanyikan lagu Ku Bersuka di Dalam Tuhan. Ayo kakak. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan Yesus, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, yang dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, walau pujian kami sangat singkat, tapi kami percaya dengan kesungguhan hati kami, Engkau menerima pujian kami. Tuhan memberkati kakak-kakak pemain musik, Tuhan juga memberkati kakak Magda yang sudah memimpin puji-pujian. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh kami terima, kami dengar, dan boleh memberkati kami. Terlebih Tuhan, ajar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, agar firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, kakak lihat kalian semua sudah siap nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak punya cerita tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Oke, penasaran kan? Nah, sebelum kakak mulai cerita, kita lihat dulu yuk cuplikan video berikut ini. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk! Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria yang bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya. Tetapi Gideon ragu.
Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Malaikat Tuhan berkata, Gideon, Tuhan menyertaimu. lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukannya yang hebat dan banyak. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Jadi Tuhan menyuruh Gideon berkata demikian, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu 22.000 orang diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. "Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang." Lalu hanya tersisa 300 orang yang berlutut minum air dengan tangannya, yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam, Gideon dan pasukannya berpencar di perkemahan pasukan Midian. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka. Dan api mengelilingi pasukan Midian. Serta mereka berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu tentara Midian yang mendengarnya menjadi ketakutan dan lari, dan mereka membunuh satu sama lain. Nah, adik-adik, begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh melalui Gideon. Nah, adik-adik, udah tahu kan sekarang siapa pahlawan yang gagah perkasa yang tadi kakak maksudkan? Iya, bener, Gideon, adik-adik. Oke, nah cerita kakak hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Ya, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan menolong Gideon. Wah, adik-adik, luar biasa sekali kan kalau kita lihat di video tadi penyertaan Tuhan di saat bangsa Israel melawan bangsa Midian, adik-adik. Luar biasa ya adik-adik ya. Hanya 300 orang pasukan yang bersama-sama dengan Gideon, adik-adik. Dan mereka mampu mengalahkan bangsa Midian yang sangat-sangat besar, adik-adik. Yang sangat-sangat banyak. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kemenangan itu dikarenakan Gideon dan pasukannya yang jago sekali berperang, yang sangat hebat di dalam mengalahkan musuh, adik-adik? Kira-kira karena apa ya? Ternyata adik-adik, bukan karena kuat dan gagah manusia, bukan karena kuat dan gagahnya Gideon dan pasukannya, adik-adik, tetapi itu semua karena kehebatan Tuhan kita. Adik-adik, kalau kita perhatikan, Gideon itu siapa, adik-adik? Adik-adik perhatikan saat pertama kali Gideon dipanggil oleh Tuhan melalui malaikatnya. Apa yang dikatakan Gideon, adik-adik? Gideon berkata, "Tuhan, aku berasal dari suku atau bani yang terlemah di antara semua suku-suku atau semua bani yang ada. Dan dari seluruh keluargaku, Tuhan, aku adalah yang paling lemah." Adik-adik bayangkan, Gideon merasa diri dia adalah seseorang yang sangat lemah, yang sangat tidak berarti, yang sangat tidak berdaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, adik-adik, saat itu? Kata malaikat, "Engkau adalah pahlawan
yang gagah perkasa. Nah adik-adik, ternyata Tuhan saat mau memilih orang yang mau dipakainya, Dia tidak melihat apakah orang itu harus kuat, harus besar, harus hebat, harus pintar, harus pintar berperang, harus bisa ini, bisa itu, bisa melakukan semuanya, orang-orang yang sangat hebat. Tapi ternyata tidak adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja adik-adik. Tetapi syaratnya hanya satu, Tuhan mau memakai orang-orang yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan adik-adik. Nah, ternyata Gideon memiliki hati seperti itu. Gideon memiliki hati yang mau dengar-dengaran, yang mau taat kepada Tuhan. Sehingga saat Tuhan memakai Gideon, Gideon bisa berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Saat Tuhan berfirman untuk mengurangi pasukan, saat Tuhan berfirman untuk menyiapkan buyung dan suluh, adik-adik, Gideon dengar-dengaran. Tidak ada sekalipun Gideon membantah dengan kepintarannya. Mungkin Gideon bisa bilang, wah tidak bisa begitu Tuhan, 300 orang mana cukup. Mungkin Gideon kalau tidak taat bilangnya seperti itu ya adik-adik ya, 300 orang Tuhan, sedangkan bangsa Midian itu banyak sekali, berapa kali lipatnya. Aku tidak akan mampu, aku tidak akan sanggup, tidak akan mungkin kita bisa menang. Bisa jadi Gideon bilang seperti itu kalau dia tidak dengar-dengaran. Tetapi, apakah Gideon bilang seperti itu adik-adik? Tidak ya, adik-adik. Gideon langsung bilang iya. Gideon langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat dia disuruh untuk mengurangi pasukannya dari 32.000, disuruh kurangin 22.000. Gideon berkata, oke. Gideon berkata, siap Tuhan. Dan saat dia disuruh mengurangi pasukannya lagi dari 10.000 orang adik-adik, disuruh dikurangi lagi menjadi 300 orang. Gideon tidak berkata tidak. Dia berkata, oke Tuhan. Akhirnya dengan 300 orang itulah dia maju berperang. Nah adik-adik, Tuhan tidak mau bangsa Israel merasa sombong dan memegahkan diri jika mereka menang melawan bangsa Midian. Bisa-bisa kalau pasukannya sangat banyak adik-adik, bangsa Israel berpikir, wah ini karena pasukan kita yang banyak sekali sehingga kita menang melawan bangsa Midian. Tuhan tidak mau bangsa Israel berpikir seperti itu. Tuhan mau bangsa Israel benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, disitulah saatnya Tuhan membuktikan penyertaannya yang luar biasa. Jadi, di saat kita tidak berdaya, di saat kita merasa diri kita lemah, disitulah Tuhan akan bekerja adik-adik, membuktikan penyertaannya yang begitu luar biasa. Dan kira-kira janji Tuhan itu pernah gagal gak ya adik-adik ya? Tidak ya adik-adik, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai, pasti Tuhan akan menyertai dari awal sampai akhir. Seperti ini adik-adik, Tuhan sudah berjanji akan menyertai Gideon, akan menolong Gideon, dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan menolong Gideon dalam prosesnya sampai dia menang melawan bangsa Midian dengan cara yang begitu luar biasa, dengan penuh mujizat ya adik-adik ya. Bangsa Israel itu tidak perlu capek-capek, tidak perlu bersusah payah melawan bangsa Midian dengan pedang dan dengan segala upaya mereka, jerih lelah mereka. Tetapi Tuhan membuka jalan dengan cara apa adik-adik? Bangsa Midian saling membunuh. Bangsa Midian kaget, terkejut, dan mereka pikir mereka sedang disergap adik-adik oleh banyak sekali pasukan Israel. Sehingga mereka melarikan diri dari kemah-kemahnya ya adik-adik. Wah luar biasa sekali ya adik-adik cerita tentang Gideon ini. Oke adik-adik, ada pelajaran yang bisa kita petik ya adik-adik. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa diri pintar, yang merasa diri jago, yang begitu banyak kebisaan, yang begitu gagah perkasa mungkin. Tidak adik-adik, Tuhan ternyata tidak melihat itu semua, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita adik-adik. Saat kita mau dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, mau taat terhadap semua yang dikatakan Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita dengan luar biasa. Oke, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Angkat tangannya.
Pasti semuanya mau. Kakak bisa lihat tuh, wah semuanya angkat tangan. Wah semuanya pasti angkat tangan, mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Dipakai Tuhan itu seperti apa sih adik-adik? Nggak harus kita dipakai Tuhan seperti Gideon ya adik-adik ya, berperang melawan bangsa Midian. Tidak ya adik-adik, dipakai Tuhan mulai dari lingkup yang kecil. Dipakai Tuhan yang pertama kali, yang terpenting adalah di dalam keluarga kita. Dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi mama, bagi papa, bagi kakak kita, bagi adik-adik kita. Menjadi berkat buat keluarga kita. Kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang dengar-dengaran adik-adik. Anak-anak yang menyukakan hati mama dan papa, bukan anak-anak yang suka membuat mama dan papanya marah-marah. Jadi mama dan papa kalau ngelihat kita bawaannya maunya marah-marah terus adik-adik. Tidak seperti itu ya. Tetapi saat mama dan papa melihat kita, melihat kelakuan kita, melihat tingkah laku kita yang dengar-dengaran terhadap mama dan papa, wah hati mama dan papa pasti akan disukakan, pasti akan disenangkan. Setelah kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita, setelah itu kita dapat menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang lain, bahkan menjadi berkat buat orang yang tidak kita kenal sekalipun adik-adik. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dapat berbuat baik, sehingga lewat perbuatan baik kita banyak orang-orang yang dapat melihat kasih Kristus di dalam diri kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, mulai sekarang mau ya adik-adik untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke adik-adik, demikian cerita kakak tentang pahlawan yang luar biasa, Gideon, dan bagaimana Tuhan Allah menolong bangsa Israel melalui Gideon adik-adik. Kiranya cerita kakak ini dapat menjadi berkat buat adik-adik ya. Oke, sekian dulu cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yang berdoa adalah Alesia. Mari teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, menjadikan kami anak-anak yang baik dan taat kepada Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, Mama Papa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.